atau coronavirus telah menjadi pandemi atau wabah yang telah menyebar meluas serempak di seluruh dunia. COVID-19 adalah jenis baru coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti pneumonia dan pada akhirnya menyebabkan kematian terutama pada kelompok rentan seperti pada orang tua, anak-anak, dan kondisi yang tidak sehat. Coronavirus berasal dari banyak spesies hewan liar, paling banyak pada spesies kelelawar, sama dengan MERS dan SARS. Penyebaran COVID-19 terjadi dari orang ke orang atau person to person. Paling banyak ditularkan saat orang yang terinfeksi COVID-19, yaitu batuk, bersin, yang menginfeksi orang sehat. Kasus coronavirus jenis baru ini berawal dari Provinsi Wuhan, Cina, di mana warga Wuhan, Cina sering mengonsumsi hewan liar yang tersedia bebas di pasar-pasar di Wuhan. Gejala orang dengan COVID-19 mulai dari gejala ringan dan berat yang muncul 2-14 hari setelah orang tersebut terinfeksi COVID-19. Gejala yang ditemukan berupa demam, batuk kering, dan sesak napas. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan terdepan yang berperan dalam proses penyembuhan pasien COVID-19. Dalam melaksanakan praktiknya, perawat wajib memberikan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan pada pasien dengan COVID-19. Yang pertama, pengkajian. Pada pasien yang dicurigai COVID-19, perlu dilakukan pengkajian. Yang pertama, riwayat perjalanan. Petugas kesehatan wajib mendapat secara rinci riwayat perjalanan pasien saat ditemukan pasien demam dan penyakit pernapasan akut. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pasien yang mengalami demam, batuk, dan sesak napas dan telah melakukan perjalanan ke negara atau daerah yang telah ditemukan COVID-19 perlu dilakukan isolasi kurang lebih 14 hari. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Hasil pengkajian dan respon yang diberikan ke pasien, paling banyak diagnosis perawatan yang dianggap pada COVID-19 adalah yang pertama, infeksi berhubungan dengan kegagalan untuk menghindari patogen akibat paparan COVID-19. Yang kedua, hipertermia berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Yang ketiga, pola pernapasan tidak efektif berkaitan dengan adanya sesak napas. Yang keempat, kecemasan terkaitan dengan etiologi penyakit yang tidak diketahui.